Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahid mutawarri asyaddu ala syaitan min alfi abid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang faqih, satu orang faqih yang wari, yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, itu lebih sulit kepada syaitan atas 1000 orang yang abid. Mujtahid, abid itu orang ahli ibadah, sungguh-sungguh, jahil tapi bodoh. Wari, orangnya warok. Baik, kita bahas. Kata Nabi Muhammad SAW, faqih ay alim bi ilmi syariah. Ada orang faqih, yaitu orang yang alim dengan ilmu syariat. Ilmu syariat ini ada 3. Ya, ilmu syariat ini ada 3. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu tauhid. Itu 3 tuh rangkaiannya. Karena rukun agama ini ada apa? Iman, Islam, ihsan. Imannya belajar ilmu tauhid. Islam belajarnya ilmu fikih. Di mana situ ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Nanti ada ilmu fikihnya. Tauhid, kita tahu tuh, percaya kepada Allah. Ya, yang dibilang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kitab, hari akhir dan sebagainya. Itu ilmu tauhid. Dan ihsan, itu belajar ilmu tasawuf. Orang yang faqih, yang alim dengan ilmu syariat, wahid, satu orang, mutawari, yaitu mutawari mutakallif bitarkil maharim. Ya, fahuwal mubtadi. Orang yang wari ini adalah orang yang bisa memaksakan dirinya, yang dipaksakan untuk dia meninggalkan yang haram, fahuwal mubtadi fi dzalik. Dan dia yang mulai duluan. Jadi ketika orang dilarang berbuat hal yang haram, dia duluan yang ngerjain sebelum orang lain. Tuh orang warok tuh. Subhan gak berani makan. Gak kenal-kenal maunya sama orang kaya, sama orang ternama. Enggak mau. Ya, kiai, ustadz baru ini dikit maunya sama orang-orang kaya. Kenal meme ini. Nah, nanti akhirnya bisa disetir, gak warok lagi, doyan duit. Ngomong halal jadi haram. Ini bukan begitu. Orang alim yang warok, ya, yang menjauhi diri yang haram, asyaddu ala syaitan, lebih sangat sukar atas syaitan min alfi abid, dari 1000 orang yang abid. Paham nggak nih? Jadi ada 1000 orang abid. Abidnya ahli ibadah. Paham ya? Ahli ibadah. Nih kita nih abid aja belum nih. Kalau abid ahli ibadah, tahu nggak? Sholat tahajud rajin, ibadah bukan? Ibadah. Sholat duha rajin. Sholat witir, rajin. Baca Al-Quran. Sholat sunnah, rawatibnya. Wah, ini ahli ibadah. Yang hebat kan udah alim, ahli ibadah. Kalau orang alim enggak banyak ibadah. Sholat juga yang wajib-wajib aja, sunnahnya juga tertentu. Tapi dia ilmu syariatnya luar biasa. Bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Tapi kalau ahli ibadah doang, bisa digoda. Makanya setan nggak takut. Daripada 1000 orang abid banyak, ada satu nih orang alim ini yang setan lebih takut. Ini tercontoh waktu zaman Sayyidina Rasulullah SAW, setan ada di depan pintu masjid. Rasul tanya, kenapa nggak masuk? Biasanya godain orang. Ya, ini saya mau godain yang lagi sembahyang. Setan mau godain orang yang sembahyang, tapi takut lagi terebaan. Yang rebaan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Setan sama orang yang rebaan takut ketimbang orang yang sholat. Karena yang sholat blow on. Tuh, gampang digoda. Termasuk saya. Coba, emang kita kalau lagi sholat emang nggak inget. Yang nggak inget lagi sholat inget. Bener nggak? Oh. Tuh, makanya orang alim tuh tidurnya aja lebih afdol daripada ibadahnya orang abid. Ahli ibadah sembahyang sama orang alim yang tidur lebih afdol orang alim. Kenapa? Kalau orang alim ngerti, pasti ketika tidur dia wudhu dulu. Dia bersih-bersih. Nggak ada hadas besar, juga hadas kecil. Dalam keadaan suci. Dia tidur ngadep kiblat. Dia baca-bacaan dan semuanya munajat. Bisa jadi juga dia maafkan orang-orang yang bersalah sama dia. Ini hari. Ya Allah, maafkan orang ini. Bayangin. Bisa nggak kita lepas hal-hal begitu? Sesuai Rasulullah. Kalau kita kan kagak dendam. Ya kenapa? Itu tadi kita belum alim. Kalau kita alim kita paham. Nah ini yang lagi ibadah, yang sembahyang, yang jidatnya hampir Masya Allah begitu. Ya, pikirannya kemana-mana.
lagi dendam, namanya begini lagi nih, ya. Pakai yang pikirin bini, ada yang pikirin istri, ada yang pikirin laki, ada yang pikirin tetangga, ada yang pikirin ini, ada yang buru-buru sembahyang, wah gue ditinggal arisan ntar, ya segala macam. Nah, beda sama orang alim. Makanya orang alim, satu orang alim lebih sulit, ya, setan menggoda daripada orang yang jahil. Udah jahil, ya maaf, abid, orang abid ini, ya ahli ibadah, mujtahid, rajin lagi ibadahnya, mujtahid tuh sungguh-sungguh, rajin. Udah tapi jahil. Tuh, jahil, dia bodoh. Ya, bima yatrau alaiha, yang datang kepada dia tuh hukum-hukum. Ahli ibadah nih, Masya Allah, rajin. Tapi hukum yang datang sama dia ditanya nggak tahu. Itu namanya ya jahil. Itu sholat Jumat, Masya Allah. Orang sholat Jumat sekali kan seminggu, dia bisa 4 kali. Saking mau rajin ya. Ya, tapi ketika ditanya hukum-hukum yang berkenaan nama dirinya, dia nggak paham. Paham ya? Tuh hukumnya apa itu? Inti sholat begini apa? Berapa wudhunya berapa? Ini apa? Rukunnya apa? Dan sebagainya ditanya. Nggak paham dia. Jadi sekedar hanya rajin. Warok lagi, wari dia, tarkil maharim. Dia bisa dia menjaga dirinya dari hal-hal yang haram. Setan nggak takut. Kenapa? Karena nggak alim. Tuh, ya. Setan nggak takut karena nggak alim. Sebab kalau orang alim, ya, setan lebih takut karena orang alim itu tahu trik tipu daya syaitan, yang insya Allah pada bulan yang akan datang kita akan bahas bagaimana syaitan menjerat manusia yang jahil ketimbang orang yang alim. Nanti kita ini. Nah, apalagi perempuan-perempuan, hati-hati. Ya, dalam satu hadis dikatakan an-nisa haba ilu syaiton. Perempuan itu tali jemarinya syaiton. Jerat-jerat perangkapnya syaitan. Hati-hati. Kalian ini perempuan adalah perangkap syaitan. Bukan perangkap syaitan kalian jadi perangkap syaitan. Artinya orang laki-laki, ya, bisa nggak digoda ini, nggak digoda ini, ya, perangkapnya syaitan, ya perempuan dipakai buat merangkap laki-laki. Berapa banyak jatuhnya laki-laki sebab perempuan. Na'udzubillah min. Nanti kita akan bahas, insya Allah panjang umur, sehat afiat, bulan yang akan datang. Kalian nih ajak saudara-saudara kalian yang belum ngaji. Kalian udah dapat pahala nih, Masya Allah. Insya Allah Allah ridho sama kita semuanya. 1-2 orang kita ajak, ya, itu invest kita. Dia datang, kita dapat 2 pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Datang lagi 3, begitu. MLM, tahu gak? Multi marketing. Ya, datang lagi 1. Misalnya begini nih, Ana ajak Ustadz Ilyas duduk di sini. Ani yang biasanya dapat 1 pahala, gara-gara bawa Ustadz Ilyas jadi berapa? 2. Tapi Ustadz Ilyas hilang nggak pahalanya? Enggak, itu maha kaya Allah. Kalau kita kan kagak. Kasih orang susu nih. Ustadz Ilyas pakai datang bagi 2. Kurang kan nih? Datang lagi nih Ustadz Irwan bagi 3, ya tambah dikit. Tapi kayak Allah maha kaya, tidak. Anda dapat 2 pahala. Ustadz Ilyas jadi 1 pahala, nggak kurang. Ustadz Ilyas ujuk-ujuk ajak Ustadz Irwan. Ustadz Ilyas dapat 2 pahala. Anda dapat berapa? 3. Kemudian pada satu saat kita meninggal dunia. Kita meninggal. Ini ngajak udah bercabang-cabang nih. Kita tinggal nerima apa? Aliran pahala terus. Tuh, lihat, makanya magom orang-orang alim tuh di kuburnya tuh makin tinggi dia di dasya Allah. Kenapa? Karena setelah kematiannya dia menyisakan amal jariah yang banyak, kebaikan kepada orang lain, dan orang itu nyalain.